Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4, berjumpa lagi dengan Ustadz Firdaus. Di sini kita akan belajar tentang pembelajaran IPAS di kurikulum Merdeka ini di volume pertama tentang bagian tumbuhan. Baik, kita langsung saja membahas yang pertama, bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, di sini sama seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Bisa kita lihat di gambar. Yang pertama yaitu daun. Nah, daun ini tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi karena tanaman itu tidak bisa berpindah tempat, maka dia membuat makanan sendiri, tempatnya ada di daun. Yang kedua yaitu bunga. Bunga ini tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Yang ketiga yaitu batang. Batang ini berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi setelah dimasak di daun, setelah matang makanannya disalurkan oleh batang. Selanjutnya yaitu buah. Buah ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itulah fungsi dari buah. Dan bagian yang kelima yaitu akar. Akar ini berada di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Jadi agar tumbuhan tidak tumbang, semakin kuat akar maka akan semakin kuat pula tumbuhan itu. Selanjutnya kita akan mengenal akar lebih jauh. Di sini akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, anak-anak, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan tumbuhan itu akan mati. Nah, berbeda dengan daun. Kalau daun kita potong, nanti bisa tumbuh lagi. Kalau akar tidak, kalau sudah dipotong maka akan mati tanaman itu. Nah, ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Kalian bisa melihat perbedaannya di bawah ini. Yang kiri itu adalah akar tunggang. Jadi akar tunggang itu ada akar utama dan akar cabang. Nah, akar tunggang ini berjalan menuju ke bawah tanah ya. Jadi akar ini lebih kuat. Nah, akarnya lebih kuat jika dibanding dengan akar satunya, yaitu akar serabut. Nah, ini ada gambar serabut. Jadi berbentuknya serabut, ke kanan dan ke kiri itu bertumbuh besar akarnya. Nah, contohnya di akar tunggang ini yaitu tanaman wortel. Nah, tanaman wortel dan akar serabut contohnya yaitu singkong dan umbi-umbian. Nah, bisa kita lihat ini ada gambar wortel. Nah, sejatinya ketika kita makan wortel itu sebenarnya kita makan akar. Nah, kita makan akar tunggang, itu wortel. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Gambar wortel ini satu tanaman itu biasanya berisi satu wortel ya, di gambar ini. Kemudian yang kedua, untuk tanaman singkong ini akar serabut. Jadi satu tanaman akarnya berbentuk serabut. Nah, serabut itu menjadi besar, tumbuh ya, jadilah singkong. Nah, jadi singkong ini juga sebenarnya akar ya. Jadi kalau kita makan singkong sama juga kita makan akar dari sebuah tanaman singkong itu. Nah, anak-anak, apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, tumbuhan itu mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Dua, umumnya hampir semua tumbuhan memiliki akar, yaitu untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Yang B, batang. Nah, untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Yang C yaitu daun, sebagai tempat menghasilkan makanan dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Fotosintesis akan kita pelajari di video setelah ini ya. Kemudian yang ketiga, bunga itu berfungsi sebagai apa? Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, bunga juga
bentuknya indah-indah dan wangi-wangi anak-anak ya. Yang ada juga bunga yang baunya seperti batang ya, atau busuk, bau busuk, ada namanya bunga Rafflesia ya. Kemudian yang keempat, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Jadi kalau kita makan buah mangga itu kita kupas kulitnya, ada dagingnya, kita makan yang berwarna oranye yang rasanya manis, di dalamnya ada bijinya. Nah, biji tadi bisa kita tanam, nanti akan tumbuh tanaman mangga yang baru, itu anak-anak. Demikian pembelajaran pada saat ini. Terima kasih, thank you very much, semoga sukses. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.